Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip hidup dan cara hidup Tuhan Yesus Kristus harus benar-benar dikenakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketaatan Tuhan Yesus tanpa syarat itu harus dikenakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari kebenaran ini ada sebuah isyarat yang Tuhan Yesus mau sampaikan, bahwa tidak selamanya Ia ada di dunia ini. Tidak selamanya Ia akan tinggal di dunia ini. Sebab Tuhan Yesus ada di dunia ini hanya untuk melaksanakan misi Bapanya di sorga, yaitu menyampaikan kebenaran dan menunjukkan pola hidup, menunjukkan cara hidup yang benar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan setelah itu Ia harus menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk menebus manusia dari segala kesalahan dan dosa, supaya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kita harus benar-benar sadar sebagai orang percaya untuk mengenakan cara hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita tidak benar-benar mengenakan hidup Tuhan Yesus Kristus, kita tidak benar-benar ditemukan sama seperti Kristus, kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa kita harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berjuang supaya bisa mencapai kesempurnaan sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Terkadang masih banyak orang yang mau menghindar, masih banyak orang yang mau mengelak. Mana mungkin kita bisa hidup, kita bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita tidak boleh menuduh Tuhan dengan cara demikian, sebab yang memerintahkan kita untuk sempurna itu Tuhan Yesus sendiri. Yang memerintahkan supaya kita kudus itu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita katakan kita tidak bisa kudus, kita tidak bisa sempurna, sebenarnya bukan tidak bisa, kita tidak mau. Ingat baik, saya mau katakan ingat baik, sebelum hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, di zaman perjanjian lama sudah ada orang-orang yang bisa benar-benar hidup
berkenan di hadapan Bapa. Nuh, kehidupannya benar-benar berkenan. Ayub, kehidupannya berkenan. Abraham, Musa, Daud, Yusuf. Ini orang-orang yang sama seperti kita saat ini, tetapi mereka mau memberikan segenap hidup mereka untuk Tuhan. Nah, persoalannya kenapa kita susah untuk menjadi sempurna? Karena kita tidak mau menyerahkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Kita sudah terlanjur terikat dengan dunia ini. Kita sudah terlanjur mencintai dunia ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 11 ayat 12, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya, kalau kita tahu di dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan, kita harus hidup sama seperti Kristus. Tuhan Yesus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah kenapa kita pun harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita menolak, berarti kita menolak keselamatan. Kalau kita menolak, berarti kita menolak diselamatkan, saudaraku. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 firman Tuhan katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi sekarang jika kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, kita hanya menumpang, lalu kita tidak benar-benar mau berjuang untuk hidup menjadi sempurna seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, kita menjadi orang yang konyol, kita menjadi orang yang bodoh, sebab kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan hanya untuk menikmati kesenangan hidup dunia yang sementara. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga firman Tuhan katakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oleh sebab itu kita harus berubah secara total, menyerahkan hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Hidup berkenan hari lepas hari, lalu kehidupan kita ditemukan Bapa menjadi kehidupan yang berkenan di hadapannya. Dan ketika waktu itu tiba bagi kita, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa ketika kami berada di dalam Kristus, itu artinya kami harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan sisa waktu hidup kami di dunia ini. Kami mau ya Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus untuk terus menuntun kami, untuk terus membimbing kami, bahkan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu di sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya pada akhirnya Bapa akan menemukan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.